Bayangkan ada dua dunia. Di dunia pertama, setiap kegagalan adalah akhir. Kesalahan adalah bukti bahwa kita tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, tidak cukup baik. Dunia ini keras, penuh ketakutan, dan membuat banyak orang memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Di dunia kedua, setiap kegagalan adalah awal. Kesalahan adalah guru. Dan setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dunia ini penuh kemungkinan, penuh harapan, dan menjadi tanah subur bagi orang-orang yang berani bermimpi. Dua dunia itu hidup di dalam pikiran kita. Dunia pertama disebut fixed mindset. Dunia kedua disebut growth mindset. Mari kita menyelami kisah dua dunia ini, karena dari sinilah perjalanan kesuksesan manusia dimulai. Di sebuah ruang kelas sederhana, Carol Dweck melakukan salah satu penelitian paling berpengaruh dalam psikologi modern. Ia tidak membawa alat canggih, tidak membawa teori rumit, hanya sebuah kotak berisi teka-teki sederhana. Teka-teki itu awalnya mudah. Anak-anak duduk dengan semangat, menyusunnya dengan cepat, tertawa kecil saat berhasil. Ruangan penuh dengan energi positif. Tapi kemudian, teka-teki itu semakin sulit. Potongan-potongan tidak lagi pas dengan cepat. Dahi mulai berkerut, beberapa anak menggigit bibir, beberapa menatap ke arah peneliti, seakan mencari jawaban. Dan disinilah keajaiban penelitian itu terjadi. Anak dengan fixed mindset, seorang anak laki-laki menatap teka-teki yang rumit. Ia mencoba satu kali, gagal. Ia mencoba kedua kali, gagal lagi. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk. Dengan suara lirih ia berkata, "Aku memang tidak pintar." Bagi anak ini, kegagalan adalah vonis. Bagi dia, gagal berarti ia tidak cukup cerdas. Dan jika tidak cukup cerdas, apa gunanya mencoba lagi? Visualisasi dokumenter, kamera memperlihatkan close-up wajah anak itu. Tangannya berhenti bergerak, matanya mulai kehilangan cahaya. Musik latar perlahan berubah muram, menekankan rasa putus asa. Dalam dunia fixed mindset, kegagalan bukanlah kejadian sementara. Ia adalah label. Label yang melekat di dahi, seakan berkata, ini dirimu. Kamu tidak bisa berubah. Anak dengan growth mindset. Di sisi lain ruangan, ada seorang anak perempuan. Ia juga mendapat teka-teki sulit. Ia mencoba, gagal. Ia mencoba lagi, masih gagal. Namun, wajahnya berbeda. Ia tersenyum. Ia menepuk tangan kecilnya di meja dan berkata dengan penuh antusiasme, "Aku suka tantangan ini." Bagi anak ini, kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan adalah permainan. Kesalahan bukan tanda bahwa ia bodoh, tapi tanda bahwa ia sedang belajar. Bayangkan jika dua anak ini tumbuh menjadi orang dewasa. Anak pertama mungkin akan berkata, "Aku tidak bisa presentasi. Aku memang tidak berbakat bicara di depan umum." Lalu ia menghindari setiap kesempatan yang bisa membuatnya berkembang. Anak kedua akan berkata, "Aku gugup saat presentasi. Tapi kalau aku berlatih, aku bisa lebih baik." Lalu ia melangkah maju, meski takut. Dari sebuah ruangan kecil dengan teka-teki sederhana, kita bisa melihat dua jalur kehidupan yang sangat berbeda. Carol Dweck menemukan bahwa anak-anak dengan growth mindset menunjukkan pola pikir yang revolusioner. Mereka melihat kemampuan sebagai sesuatu yang bisa berkembang. Sementara anak-anak dengan fixed mindset melihat kemampuan sebagai sesuatu yang tetap, bawaan, tidak bisa berubah. Ini bukan sekadar soal teka-teki. Ini adalah metafora kehidupan. Saat kita gagal ujian, apakah kita berkata, "Aku bodoh," atau "Aku belum belajar cukup"? Saat kita gagal melamar pekerjaan, apakah kita berkata, "Aku memang tidak layak," atau "Aku butuh strategi yang lebih baik"? Saat kita gagal dalam cinta, apakah kita berkata, "Aku memang tidak pantas dicintai," atau "Aku harus belajar memahami dan mencintai dengan cara baru"? Kisah nyata, Thomas Edison. Kisah ini mengingatkan kita pada Thomas Edison, penemu bola lampu. Ia pernah berkata, setelah gagal ribuan kali, "Aku tidak gagal, aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Inilah suara growth mindset dalam bentuk paling murni. Bayangkan jika Edison memiliki fixed mindset. Dunia mungkin masih dalam gelap gulita, menunggu seseorang yang berani melihat kegagalan sebagai guru.
Setiap kali kita gagal, ada dua suara dalam kepala kita. Suara pertama berkata, "Lihat, kamu memang tidak bisa. Berhenti saja." Suara kedua berkata, "Lihat, kamu sedang belajar. Coba lagi." Pertanyaannya bukan apakah kita akan gagal. Karena gagal adalah bagian dari hidup. Pertanyaannya adalah, suara mana yang akan kita dengarkan? Bayangkan sejenak bahwa kita berada di sebuah persimpangan jalan. Di sebelah kiri, jalan berbatu, gelap, penuh papan bertuliskan, "Berhenti." Kamu tidak bisa. Di sebelah kanan, jalan berliku, menanjak, tapi dihiasi papan bertuliskan, "Coba lagi." Belajar lagi. Setiap kali kita menghadapi kegagalan, kita selalu sampai di persimpangan itu. Pilihannya sederhana, menyerah atau belajar. Tapi keputusan itu, kecil sekalipun, bisa menentukan arah hidup kita selama bertahun-tahun. Kisah 1, desainer muda dan kritik pedas. Bayangkan seorang desainer muda bernama Maya. Ia baru saja menyelesaikan proyek besar, poster kampanye untuk sebuah brand terkenal. Dengan penuh semangat, ia memperlihatkan hasil karyanya kepada klien. Namun, jawaban klien dingin. "Desain ini tidak sesuai dengan visi kami. Terlalu biasa, tidak ada jiwa." Kata-kata itu menusuk. Di dalam diri Maya, muncul dua kemungkinan jalan. Fixed mindset. Maya menunduk, merasa harga dirinya hancur. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku memang bukan desainer berbakat. Orang lain jauh lebih kreatif. Mungkin aku salah memilih karir." Ia berhenti mencoba proyek besar. Ia hanya mau mengambil pekerjaan kecil, aman, tanpa risiko kritik. Perlahan, bakatnya mengering. Growth mindset. Maya menarik napas panjang. Kata-kata klien memang menyakitkan, tapi ia membuka laptopnya lagi, membaca ulang brief, dan menuliskan catatan revisi. Ia memutuskan untuk belajar dari kritik itu. Ia mencari inspirasi baru, berdiskusi dengan senior, menguji warna dan komposisi berbeda. Minggu berikutnya, ia mengirim desain baru. Lebih berani, lebih segar, lebih tepat sasaran. Klien berkata, "Inilah yang kami cari." Begitulah dunia bekerja. Kritik bisa menjadi batu bata untuk membangun tembok, atau batu loncatan untuk naik lebih tinggi. Semua tergantung mindset kita. Kisah 2, pengusaha dan bisnis pertama yang gagal. Sekarang mari kita lihat kisah Raffi, seorang pengusaha muda. Ia membuka kafe kecil dengan tabungan hasil kerja bertahun-tahun. Ia memimpikannya kafe itu menjadi tempat hangout favorit anak muda. Namun, kenyataan pahit datang. Setelah 3 bulan, pelanggan sepi. Biaya sewa menumpuk. Pada bulan keempat, ia terpaksa menutup pintu kafenya. Sekali lagi, 2 jalan terbentang di depannya. Fixed mindset. Raffi duduk di kursi kafe yang sudah kosong, menatap meja-meja berdebu. Ia berkata lirih, "Aku memang tidak berbakat bisnis. Aku seharusnya tetap kerja kantoran saja. Ini bukan jalanku." Ia menyerah. Ia kembali bekerja. Tapi setiap kali melewati kafe lain yang ramai, hatinya pedih. Impian itu terkubur, bukan karena ia tidak mampu, tapi karena ia berhenti mencoba. Growth mindset. Raffi menutup kafenya, tapi tidak menutup semangatnya. Ia berkata, "Aku gagal, iya, tapi aku belajar sesuatu. Lokasi kafe ini salah, promosiku lemah, dan menunya kurang unik. Jika aku coba lagi, aku tidak akan mengulang kesalahan ini." Ia bekerja kembali, menabung lagi, belajar marketing online, mengikuti kursus kuliner, bahkan magang di restoran kenalan. 2 tahun kemudian, ia membuka kafe baru dengan strategi berbeda. Kali ini, sukses besar. Kisah nyata tokoh dunia. Kisah Maya dan Raffi mungkin terasa dekat dengan kita. Tapi hal yang sama juga terjadi pada tokoh dunia. Oprah Winfrey pernah dipecat dari pekerjaan awalnya sebagai reporter TV karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Jika ia fixed mindset, mungkin ia berhenti. Tapi ia belajar, berkembang, dan menjadi salah satu ikon media terbesar di dunia. Jack Ma, pendiri Alibaba, pernah ditolak puluhan kali dalam lamaran kerja, bahkan ditolak oleh KFC. Jika ia berhenti mencoba, mungkin ia tidak akan pernah mendirikan perusahaan raksasa. Michael Jordan, legenda NBA, pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Jika ia fixed mindset, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal the last shot. Mari kita kembali pada diri kita sendiri. Ketika atasan menolak ide kita di rapat, apakah kita berkata,
aku memang tidak kreatif, atau aku perlu belajar cara menyampaikan dengan lebih baik. Ketika bisnis kecil kita gagal, apakah kita menutup impian selamanya atau kita berkata, aku akan coba lagi dengan strategi baru? Ketika hubungan kita kandas, apakah kita berkata, aku memang tidak pantas dicintai, atau aku harus belajar mencintai dengan cara lebih sehat? Mindset bukan sekadar urusan pribadi. Ia bukan hanya tentang bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, atau bagaimana ia menghadapi tantangan dalam hidupnya. Mindset jauh lebih besar daripada itu, ia seperti udara yang mengisi sebuah ruangan. Tak terlihat, tetapi dirasakan oleh semua orang yang berada di dalamnya. Ia menyusup ke dalam percakapan, memengaruhi keputusan, dan bahkan menentukan bagaimana sebuah organisasi atau kelompok bergerak maju, atau justru terjebak di tempat. Fixed mindset, budaya ketakutan yang sunyi. Bayangkan sebuah kantor di mana setiap orang takut untuk mengemukakan ide baru. Setiap kali ada rapat, suara-suara yang muncul hanyalah suara yang aman, yang sudah diprediksi, yang tak akan mengundang kontroversi. Semua orang diam, padahal di dalam kepalanya mereka punya gagasan besar. Namun, ada satu hal yang menahan mereka, ketakutan. Ketakutan bahwa jika mereka salah, mereka akan dipermalukan. Ketakutan bahwa jika ide mereka ditolak, reputasi mereka runtuh. Ketakutan bahwa kegagalan berarti akhir dari karir mereka. Inilah wajah nyata dari budaya fixed mindset. Di kantor, orang takut mengambil risiko karena salah berarti aib. Di sekolah, murid takut bertanya karena khawatir dianggap bodoh. Di rumah, anak takut mencoba karena takut mengecewakan orang tuanya. Budaya ini seperti sangkar kaca, bening, tetapi kokoh menahan seseorang di dalamnya. Kita bisa melihat dunia di luar, namun langkah untuk mencapainya tertahan oleh dinding yang kita ciptakan sendiri bersama-sama. Yang lebih berbahaya, fixed mindset menular. Jika seorang pemimpin menunjukkan bahwa kegagalan tidak bisa ditoleransi, maka seluruh tim akan menyerap sinyal itu. Mereka belajar untuk bersembunyi, untuk tidak menonjol, untuk tidak mengambil jalan yang berbeda. Lama-kelamaan, organisasi itu kehilangan roh keberanian. Ia berhenti tumbuh. Ia hanya berputar-putar, mengulang cara lama, dan perlahan-lahan mati. Growth mindset, budaya belajar yang menghidupkan. Namun, bayangkan kantor yang berbeda. Kantor di mana sebuah ide gila disambut dengan kalimat, mari kita coba dan lihat apa yang terjadi. Kantor di mana kesalahan bukanlah akhir, melainkan awal dari pembelajaran. Itulah budaya growth mindset. Di kantor, tim berani bereksperimen. Di sekolah, murid saling mendorong untuk mencoba, bahkan ketika jawabannya salah. Di rumah, anak diajarkan bahwa jatuh bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari perjalanan menuju bisa. Budaya ini ibarat taman yang hidup. Setiap kali ada benih ide baru, ia ditanam. Mungkin tidak semuanya tumbuh, tetapi beberapa akan menjadi pohon yang kokoh. Dan setiap kali seseorang jatuh, mereka ditolong untuk bangkit, bukan ditertawakan. Hasilnya, inovasi, kreativitas, keberanian, kisah nyata. Perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft dan Google pernah mengalami krisis. Mereka menyadari bahwa jika mereka terus-menerus terjebak dalam pola lama, mereka akan ditinggalkan oleh zaman. Lalu mereka mengadopsi pelatihan growth mindset. Di Microsoft, Satya Nadella, CEO yang menggantikan Steve Ballmer, memimpin transformasi dengan satu kalimat sederhana, "Let's shift from a know-it-all culture to a learn-it-all culture." Kalimat itu mungkin terdengar sepele, tapi sebenarnya, itu revolusioner. Know-it-all culture adalah fixed mindset, merasa sudah tahu segalanya, merasa pintar adalah status permanen. Learn-it-all culture adalah growth mindset, selalu belajar, selalu berkembang, selalu bertanya, apa lagi yang bisa kita pelajari. Hasilnya, Microsoft yang dulu dianggap kaku, lambat, dan tertinggal, kini kembali menjadi salah satu perusahaan paling inovatif di dunia. Hal serupa juga dilakukan Google. Di balik mesin pencari raksasa itu, ada sebuah keyakinan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses. Mereka bahkan menciptakan ruang-ruang khusus bagi karyawan untuk bereksperimen, meskipun banyak proyek yang gagal. Ingat Google Glass, atau proyek sosial Google Plus yang akhirnya ditutup. Semua itu dianggap bukan aib, melainkan langkah penting dalam proses belajar menuju inovasi yang lebih besar. Dan benar saja, dari budaya belajar itu lahirlah Google Maps, Gmail, Google Drive, Android, produk-produk yang mengubah dunia. Pertanyaannya,
Jika mindset bisa membentuk budaya, maka budaya apa yang sedang kita bangun di sekitar kita? Di tempat kerja kita, apakah kita menciptakan ruang aman untuk ide-ide baru? Di keluarga kita, apakah anak-anak kita merasa berani mencoba hal baru, atau justru takut salah? Di dalam diri kita sendiri, apakah kita memberi ruang bagi kegagalan kita sebagai bagian dari proses, atau kita terus menghukum diri karena tidak sempurna? Carol Dweck menegaskan bahwa budaya growth mindset bukan sekadar tentang individu yang belajar. Ia tentang sebuah ekosistem. Ketika satu orang berani menunjukkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan, orang lain ikut terinspirasi. Perlahan, terciptalah sebuah komunitas yang mendukung pertumbuhan. Dan inilah inti terpentingnya, mindset itu menular. Jika kita berani menunjukkan keberanian untuk belajar, orang di sekitar kita akan ikut belajar. Jika kita berani mengatakan, "Aku belum bisa, tapi aku akan mencoba," maka kalimat itu akan menggema, membentuk budaya di sekitar kita. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Dunia mana yang sedang kamu tinggali? Apakah dunia fixed mindset yang penuh ketakutan, atau dunia growth mindset yang penuh kemungkinan? Mari kita renungkan perlahan. Saat kamu gagal, bayangkan sebuah momen ketika kamu gagal. Mungkin saat ujian sekolah, kamu belajar semalaman, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Mungkin saat wawancara kerja, kamu sudah menyiapkan jawaban terbaik, tetapi perusahaan tidak memilihmu. Atau mungkin saat kamu membangun bisnis kecil-kecilan, kamu sudah mengorbankan banyak tenaga, namun usaha itu tidak bertahan lama. Di saat seperti itu, apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri? Apakah kamu berkata, "Ini bukti bahwa aku tidak cukup pintar. Aku memang tidak berbakat. Aku memang ditakdirkan gagal." Itulah suara fixed mindset. Ataukah kamu berkata, "Oke, kali ini belum berhasil. Ada sesuatu yang belum aku kuasai. Aku harus mencari cara lain. Aku harus belajar dari orang yang sudah lebih berpengalaman." Itulah suara growth mindset. Dua kalimat yang berbeda, tapi keduanya bisa menentukan arah hidupmu. Satu membuatmu berhenti, satu mendorongmu untuk mencoba lagi. Saat kamu dikritik, sekarang, mari bayangkan momen lain. Saat seseorang mengkritikmu, mungkin bosmu berkata, "Pekerjaan ini masih kurang rapi." Mungkin gurumu berkata, "Esaimu tidak mendalam." Mungkin bahkan temanmu berkata, "Kamu terlalu banyak bicara, tapi sedikit bertindak." Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa hancur, malu, bahkan marah? Apakah kritik itu kamu terima sebagai serangan pribadi? Itulah fixed mindset, di mana kritik dianggap ancaman bagi harga diri. Atau, apakah kamu merasa ditantang? Apakah kamu berkata dalam hati, "Kalau begitu aku akan coba lagi. Aku akan buktikan bahwa aku bisa lebih baik." Itulah growth mindset, di mana kritik dianggap bahan bakar untuk berkembang. Sekali lagi, bedanya tipis, tetapi dampaknya besar. Saat orang lain lebih hebat, bayangkan temanmu mendapat penghargaan. Ia berhasil memenangkan lomba. Ia dipromosikan lebih cepat. Ia mendapatkan sesuatu yang selama ini kamu impikan. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu iri? Apakah kamu merasa dirimu kalah? Apakah kamu mulai meremehkan pencapaiannya? Berkata dalam hati, "Ah, dia cuma beruntung, bukan karena kerja keras." Itulah fixed mindset yang menganggap keberhasilan orang lain sebagai ancaman. Atau, apakah kamu merasa terinspirasi? Apakah kamu berpikir, "Kalau dia bisa, aku juga bisa. Aku hanya perlu belajar lebih banyak, bekerja lebih tekun, dan menunggu waktuku tiba." Itulah growth mindset yang menganggap keberhasilan orang lain sebagai bukti bahwa keberhasilan itu mungkin. Dua dunia yang berbeda. Perhatikan, di setiap situasi, saat gagal, saat dikritik, saat melihat orang lain sukses, selalu ada dua pilihan. Fixed mindset atau growth mindset. Mundur atau maju. Takut atau berani. Menutup diri atau membuka diri. Dan pilihan kecil ini, yang mungkin tampak sepele, sebenarnya membentuk dunia tempat kita hidup. Dunia fixed mindset adalah dunia yang sempit, penuh tembok tak terlihat. Dunia di mana setiap kesalahan adalah bencana, setiap kritik adalah penghinaan, dan setiap keberhasilan orang lain adalah ancaman. Dunia ini kaku, menyesakkan, dan membuat orang berhenti tumbuh. Dunia growth mindset adalah dunia yang luas, penuh jalan terbuka. Dunia di mana setiap kesalahan adalah guru, setiap kritik adalah bahan bakar, dan setiap keberhasilan orang lain adalah cahaya penuntun. Dunia ini fleksibel,
penuh harapan, dan membuat orang terus bertumbuh. Pertanyaan untuk dirimu. Jadi, mari kita kembali pada pertanyaan awal. Dunia mana yang sedang kamu tinggali? Saat kamu gagal, apakah kamu langsung berhenti, atau kamu mencari cara baru? Saat kamu dikritik, apakah kamu merasa hancur, atau kamu merasa ditantang? Saat orang lain berhasil, apakah kamu merasa kalah, atau kamu merasa terinspirasi? Jawabanmu akan menentukan dunia mana yang kamu bangun di dalam pikiranmu. Dan dunia itu, pelan tapi pasti, akan menentukan siapa dirimu 5 tahun dari sekarang. Karena mindset bukan hanya tentang bagaimana kita berpikir hari ini. Ia adalah benih yang menumbuhkan masa depan kita. Mindset bukan takdir. Kabar baiknya adalah ini, mindset bukanlah takdir. Ia bukanlah label permanen yang ditempelkan pada diri kita sejak lahir. Ia bukan garis batas yang tidak bisa dilewati. Mindset hanyalah sebuah lensa, sebuah cara pandang. Dan lensa itu bisa diganti. Kita bisa berpindah dari fixed mindset menuju growth mindset. Kita bisa membangun jembatan dari dunia yang membatasi menuju dunia yang membebaskan. Namun, perjalanan itu tidak terjadi sekejap. Ia bukan tombol yang bisa ditekan sekali lalu semuanya berubah. Perjalanan itu lebih mirip sebuah jalan panjang, di mana kita harus berjalan setapak demi setapak, kadang terhenti, kadang mundur, tetapi selalu ada kesempatan untuk melangkah lagi. Cerita seorang mahasiswa. Mari kita mulai dengan sebuah kisah nyata. Seorang mahasiswa di Amerika, sebut saja namanya Alex, tumbuh dengan keyakinan bahwa ia tidak pintar matematika. Sejak kecil, setiap kali nilainya jelek, orang tuanya berkata, "Memang kamu lebih berbakat di bahasa, jangan terlalu memaksakan diri." Guru-gurunya pun ikut menguatkan keyakinan itu, tidak semua orang cocok dengan angka. Alex akhirnya menerima itu sebagai kebenaran. Setiap kali ia membuka buku matematika, ia sudah berkata pada dirinya sendiri, "Aku memang bodoh dalam hal ini." Itulah fixed mindset yang tertanam dalam-dalam. Tapi suatu hari, Alex bertemu seorang dosen berbeda. Dosen itu berkata, "Alex, bukan kamu yang tidak bisa matematika. Kamu hanya belum menemukan cara belajarmu sendiri. Otakmu seperti otot, semakin kamu melatihnya, semakin kuat ia akan menjadi. Mari kita coba cara lain." Kalimat itu sederhana, namun, bagi Alex, itu adalah jembatan. Untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa kemampuan bukanlah sesuatu yang tetap. Ia mencoba, gagal, mencoba lagi. Lambat laun, nilainya membaik. Ia tidak menjadi jenius dalam semalam, tetapi ia menemukan sesuatu yang lebih berharga, keyakinan bahwa ia bisa berkembang. Hari ini, Alex menjadi seorang guru. Ia mengajarkan matematika kepada anak-anak dengan satu pesan utama, tidak ada yang benar-benar bodoh. Hanya ada orang yang belum menemukan cara belajarnya. Kekuatan satu kalimat. Dari kisah Alex, kita belajar bahwa terkadang, perubahan mindset dimulai dari satu kalimat sederhana. Sebuah kalimat yang menyalakan lampu kecil di ruang gelap. Saat seorang anak mendengar, "Kamu bukan gagal, kamu sedang belajar," hidupnya bisa berubah. Saat seorang atlet mendengar, "Kekalahan ini bukan akhir, ini adalah latihan untuk kemenanganmu yang lebih besar," motivasinya bangkit kembali. Saat seorang karyawan mendengar, "Kesalahanmu bukan aib, ini bahan pelajaran bagi tim kita," ia mulai berani mencoba lagi. Kita sering meremehkan kata-kata, padahal, satu kalimat bisa memindahkan seseorang dari dunia fixed mindset menuju dunia growth mindset. Mindset seperti jendela. Bayangkan dirimu berada di sebuah ruangan. Ruangan itu memiliki jendela yang kotor. Saat kamu melihat keluar, dunia tampak suram, abu-abu, penuh kabut. Kamu berpikir, memang begini dunia adanya. Itulah fixed mindset. Ia membuatmu percaya bahwa apa yang kamu lihat adalah kebenaran tunggal, padahal sebenarnya hanya lensa yang buram. Namun, ketika kamu membersihkan jendela itu, tiba-tiba dunia terlihat berbeda. Warna biru langit muncul, cahaya matahari masuk, jalan-jalan yang sebelumnya samar kini jelas. Itulah growth mindset. Dunia tidak berubah, yang berubah adalah cara kamu melihatnya. Proses bertahap. Pertanyaannya, bagaimana caranya berpindah? Menyadari pola pikirmu sendiri. Perubahan selalu dimulai dengan kesadaran. Mulailah bertanya, saat gagal, apa yang aku katakan pada diriku? Saat dikritik, bagaimana reaksiku? Saat melihat orang lain berhasil, apa yang kurasakan?
Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tetapi jawabanmu akan membuka cermin. Apakah kamu masih terjebak dalam fixed mindset, atau sudah berani melangkah ke growth mindset? Mengganti bahasa yang kamu gunakan. Kata-kata adalah jembatan. Cobalah ubah kalimat, aku tidak bisa, menjadi, aku belum bisa. Tambahan satu kata kecil, belum, bisa mengubah segalanya. Aku tidak bisa lari maraton. Aku belum bisa lari maraton. Aku tidak pintar bisnis. Aku belum memahami bisnis. Aku tidak bisa bahasa Inggris. Aku belum menguasai bahasa Inggris. Kata belum membuka pintu menuju kemungkinan. Merayakan proses, bukan hanya hasil. Fixed mindset hanya melihat hasil akhir, menang atau kalah, sukses atau gagal. Growth mindset merayakan proses, usaha, strategi baru, keberanian untuk mencoba lagi. Cobalah memberi penghargaan pada dirimu bukan hanya saat berhasil, tapi juga saat berproses. Mengubah lingkungan. Ingat, mindset menular. Jika kamu berada di lingkungan yang penuh fixed mindset, di mana kegagalan dianggap aib, maka sulit sekali untuk tumbuh. Tetapi jika kamu berada di lingkungan yang penuh growth mindset, di mana kesalahan dianggap bagian dari belajar, kamu akan lebih berani mencoba. Lingkungan bukan hanya tempat fisik, tapi juga orang-orang yang kamu ikuti di media sosial, buku yang kamu baca, video yang kamu tonton. Perjalanan hidupmu bisa berubah. Mindset bukan takdir. Ia seperti jalan bercabang. Bayangkan dua versi dirimu 5 tahun dari sekarang. Dirimu yang terjebak dalam fixed mindset, selalu takut gagal, selalu membandingkan diri dengan orang lain, selalu merasa tidak cukup. Dirimu yang hidup dalam growth mindset, berani mencoba hal baru, terus belajar, merayakan proses, dan percaya bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh. Dua versi itu sama-sama mungkin. Pertanyaannya, jalan mana yang akan kamu pilih? Itulah inti dari perjalanan buku Mindset, The New Psychology of Success karya Carol Dweck. Bahwa perubahan bukan hanya mungkin, tapi juga selalu tersedia, setiap kali kita memilih untuk melihat kegagalan sebagai pelajaran.